Real Madrid sukses mengamankan puncak klasemen dengan jarak 6 poin setelah menang lagi di pekan ke-10 Liga Spanyol. Madrid mengalahkan tuan rumah Elche dengan skor 3-0 Kamis dini hari tadi. Madrid sempat membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Umpan Vinicius Junior berhasil dimaksimalkan oleh Karim Benzema menjadi gol. Namun VAR kemudian menganulir gol tersebut karena offside. Di menit ke-11 Madrid kembali mencetak gol, berawal dari tendangan Benzema yang bisa diblok. Bola kemudian kembali ke kaki Benzema. Ia kemudian memberikan bola ke Valverde tanpa banyak gocek. Valverde melepaskan tembakan yang menghujam gawang Elche. Madrid memang mendominasi babak pertama, namun kedua tim sama-sama melepaskan 4 tembakan ke gawang. 2 gol Madrid yang dianulir VAR membuat Madrid hanya unggul tipis di babak pertama. Sungguh bukan hari bagi Madrid. Gol yang dicetak Benzema di menit ke-60 kembali dianulir oleh VAR. Posisi Benzema dianggap offside. Menit ke-89 Madrid mencetak gol ketiganya. Asensio yang baru masuk berhasil mencetak gol. Ia memaksimalkan umpan silang dari Rodrigo di sisi kiri. Real Madrid sukses menguasai sebanyak 62% penguasaan bola. Namun jika melihat dari total tembakan, Madrid dan Elche sama-sama melepaskan total 10 tembakan. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengaku dirinya tak mengetahui sama sekali adanya klausul rilis dalam kontrak Erling Haaland di Manchester City. Haaland sempat masuk daftar pemain buruan Madrid. El Real sudah dikaitkan dengannya sejak masih di Salzburg. Haaland diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang Karim Benzema. Madrid sempat disebut berusaha memboyong striker Norwegia tersebut pada musim panas 2023 kemarin. Namun rencana mereka berubah, sebab kabarnya Haaland tak mau dijadikan yang kedua setelah Karim Benzema. Sekarang ini Haaland terikat kontrak di City sampai tahun 2027. Akan tetapi ada kans klub lain bisa mencomotnya sebelum kontrak itu berakhir. Sebab ada klausul rilis sebesar 200 juta euro dalam kontraknya. Klausul tersebut kabarnya hanya bisa diaktifkan oleh klub di luar Premier League. Kabar soal klausul rilis ini lantas ditanya kepada Presiden Madrid Florentino Perez. Namun ia mengatakan sama sekali tak tahu menahu soal adanya klausul tersebut. Klausul pelepasan untuk Erling Haaland, sejujurnya saya tidak tahu. Kami memiliki pemain terbaik di dunia di Real Madrid, ujar Perez via Sportmul. Ada banyak pemain Real Madrid yang tampil memukau di pekan ke-10 Liga Spanyol. Namun Rodrigo punya kontribusi lebih besar terhadap kemenangan 3-0 Madrid atas Elche. 3 gol Madrid dicetak oleh Federico Valverde, Karim Benzema dan Marco Asensio. Selain 3 gol yang disahkan, Madrid juga punya 3 gol lain yang dianulir oleh VAR karena offside. Rodrigo memang tidak mencetak gol, bahkan ia melewatkan satu peluang emas dari jarak dekat untuk mencetak gol. Hanya saja pemain berusia 21 tahun itu menciptakan assist untuk 2 gol Madrid. Pergerakannya yang cerdas dan kesadaran akan posisi rekannya membantu tim untuk tetap bisa menang telak melawan tim juru kunci. Rodrigo yang beraksi sebagai pemain sayap kanan di pertandingan ini mampu menciptakan akurasi umpan hingga 91%. 51 dari 56 umpannya berhasil tepat sasaran. Rodrigo juga jadi pemain dengan jumlah dribble terbanyak dengan 3 dribble sukses dari 4 percobaan. Sebagai perbandingan, Vinicius hanya 1 kali dribble sukses dan Benzema 2 kali. Penampilan bagus Rodrigo ini membuat dirinya tidak tergantikan selama 90 menit. Kontras dengan Vinicius yang terpaksa harus ditarik keluar di menit ke-80. Presiden Barcelona Joan Laporta dikenai denda menyusul aksi protesnya di laga El Clasico kontra Real Madrid. Pada laga itu Barca menelan kekalahan 3-1 dari tim tuan rumah. Laporta lantas menyoroti momen Robert Lewandowski dijatuhkan di area kotak penalti. Walaupun nampak dorongan dari bek Real Madrid Dani Carvajal, wasit bahkan tak memeriksa VAR. Namun ketika Eric Garcia menginjak kaki Rodrigo Gus di kotak penalti di penghujung pertandingan, sang pengadil lapangan lantas pergi ke sisi lapangan dan VAR menghadiahi penalti untuk Real Madrid. Melansir dari Mundo Deportivo, Joan Laporta gusar dan berlari melewati lorong Bernabeu setelah pertandingan untuk meminta penjelasan dari wasit. Dia menganggap wasit saat itu lebih condong ke tim rivalnya. Presiden Barca pun dihukum karena tindakannya tersebut. Namun karena ini adalah pertama kalinya dia memasuki kantor wasit, Presiden 2 periode Blaugrana itu akan diberi sebagai hukuman terendah sebesar 602 euro. Tetapi semua tergantung kebijakan komite disiplin yang memandang situasi tersebut.
Denda kemungkinan bisa meningkat menjadi 3.006 euro. Laporta juga dapat diskor selama 4 hingga 10 pertandingan. Carlo Ancelotti merespon soal 3 gol Real Madrid yang dialuri di laga kontra LC. Sang juru taktik bersikap santai karena Los Blancos tetap menang dengan skor 3-0. Real Madrid bermain dominan sejak menit-menit awal. Kiper LC Edgar Bedia pun harus memungut bola 3 kali dari gawangnya. 3 gol Madrid dibukukan oleh Federico Valverde, Karim Benzema, dan Marco Asensio. Namun sejatinya Los Blancos bisa menang dengan skor telah andai 3 gol mereka tidak dianulir oleh wasit. Pengadil lapangan menggunakan teknologi video assistant review sebelum membatalkan 3 gol Real Madrid. Tercatat 2 gol Karim Benzema dan 1 gol David Alaba dianulir karena offside pada pertandingan tersebut. Menanggapi hal ini, Ancelotti bersikap santai. Pelatih asal Italia itu mengatakan yang terpenting Los Blancos berhasil menampilkan permainan ofensif dan memenangkan pertandingan atas LC. Ketika Anda tidak unggul di papan skor, kami memiliki 3 gol offside yang terlalu banyak. Tapi itu telah terjadi. Tim telah memenuhi, terutama dalam aspek ofensif, itu sudah sangat oke, kata Ancelotti. Hasil Ballon d'Or 2022 yang memenangkan Karim Benzema memang tidak dapat dibantah. Namun peringkat 10 besarnya banyak yang diperdebatkan. Dalam peringkat 10 besar tersebut terdapat 4 pemain Real Madrid. Selain Benzema yang paling atas, ada juga Thibaut Courtois di peringkat 7. Vini Junior di peringkat ke-8 dan Luka Modric di peringkat 9. Dari urutan tersebut, Neymar tertawa melihat peringkat rekan timnasnya Vinicius. Ia tidak menyangka kalau Vinicius hanya berada di peringkat ke-8 jika melihat performanya di musim lalu. Sedangkan manajer Real Madrid Carlo Ancelotti merasa peringkat ke-8 adalah hasil yang adil bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Dengan begitu, Vinicius akan terus meningkatkan kemampuan. Dalam salah satu tweetnya selepas pengumuman Ballon d'Or, Neymar memberikan komentar. Menurutnya, Benzema layak memenangkan penghargaan tersebut, sementara Vinicius seharusnya bisa masuk ke 3 besar. Benzema memang pantas pecah, tetapi Vini berada di peringkat 8 itu tidak mungkin, minimal 3 besar, tulis Neymar. Walaupun ditertawai Neymar, manajer Carlo Ancelotti menganggap posisi 8 menjadi hasil yang adil bagi Vinicius. Menurutnya hal itu memacu Vinicius yang masih berumur muda dan perlu proses untuk mencapai ke posisi yang lebih tinggi.